Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Ibrahim NIM 87, Alisa Rizka Melati NIM 86, Muflihatur Rohmah NIM 90, dan Anis Al-Nung NIM 118. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai General Appliance Corporation. Profil perusahaan. General Appliance Corporation merupakan produsen terintegrasi untuk segala jenis perabotan rumah tangga. Divisi Product Room menjual kepada divisi kompor elektrik sebuah unit berlapis krom yang dipasang di atas kompor. Unit tersebut harus tahan terhadap korosi dan noda dari makanan yang tumpah. Sangat penting bagi unit tersebut untuk tetap mengkilat dan tampak baru. Divisi Product Room telah memproduksi unit ini sejak 1 Januari 1986. Sebelum saat itu, unit tersebut diproduksi oleh pemasok luar. Unit tersebut diproduksi dari suatu pencetak baja. Masalah-masalah yang dialami oleh General Appliance Corporation. Yang pertama adalah masalah utama kompor. Pada bulan Juli 1987, Divisi Product Room mengusulkan untuk menaikkan harga kompor tersebut sebesar 90 sen. 80 sen mencerminkan biaya tambahan atas operasi tambahan, dan 10 sen merupakan markup laba atas tambahan biaya tersebut. Sebelum usulan tersebut diajukan, harga produk tersebut adalah $10 per unit. Divisi kompor elektrik sangat keberatan dengan usulan kenaikan harga tersebut. Kedua, masalah pengendalian termostatis. Pada tahun 1984, permintaan atas unit pengendali suhu sangat tinggi dalam hubungannya dengan kapasitas produksi industri General Appliance Corporation. Hal itu membuat kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan independen General Appliance Corporation jauh melebihi permintaannya, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat harga. Yang ketiga, masalah transmisi. Mulai 1 Januari 1987, General Appliance Corporation tidak lagi memesan transmisi kepada Nordic Machining Corporation. Pada bulan April 1985, Presiden dari Nordic Machining Corporation menulis surat kepada Presiden dari General Appliance Corporation untuk meminta agar keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak perjanjian dapat ditinjau kembali. Hal itu membuat divisi Gear dan Transmission memulai negosiasi dengan divisi mesin cuci mengenai harga transmisi yang baru. Divisi mesin cuci menolak untuk menerima harga yang diusulkan sebesar $12 dan tetap bertahan pada harga $11,21. Pengendalian yang dilakukan oleh General Appliance Corporation. Yang pertama, melakukan peninjauan ulang terhadap Departemen Teknik dan Pengendalian Mutu dari staf manufaktur. Departemen Teknik dari staf manufaktur diminta untuk meninjau operasi tambahan dan dimintai komentarnya atas kenaikan biaya yang diusulkan. Departemen Pengendalian Mutu dari staf manufaktur diminta menentukan apakah sebenarnya kualitas telah meningkat dan unit-unit yang baru memiliki kualitas lebih baik daripada unit yang dibeli dari pemasok luar 18 bulan yang lalu. Departemen Pengendalian Mutu menyatakan bahwa kualitas yang lebih baik dibandingkan dari pemasok luar. Yang kedua, meninjau kembali situasi pasar untuk unit pengatur suhu. Hal itu memberikan jawaban bahwa terdapat kelebihan kapasitas dan sebagai akibatnya harganya sangat rendah. Kadang-kadang harga dapat naik baik ketika permintaan atas unit sejenis naik maupun pada saat beberapa produsen bangkrut. Yang ketiga, staf keuangan menyarankan agar divisi Gear and Transmission meneliti kembali proses produksinya. Staf keuangan menilai bahwa divisi Gear and Transmission dapat lebih mengefisiensikan biaya produksi sehingga dapat mencapai tingkat harga jual di bawah $12.
Keefektifan pengendalian. Dalam pengendalian ini, menjelaskan bahwa adanya perbedaan keputusan yang terjadi pada setiap divisi mengenai biaya transfer barang. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan perusahaan dalam mencapai peningkatan laba perusahaan. Hal yang menarik dari kasus ini adalah 1. Perusahaan memiliki organisasi yang divisional dan terdesentralisasi yang terdiri dari 4 divisi produk, 4 divisi manufaktur, dan 6 kantor staf. Setiap divisi dan kantor staf dipimpin oleh seorang wakil presiden. 2. Divisi manufaktur hanya memproduksi barang yang dipesan secara spesifik. Meskipun seluruh divisi manufaktur memiliki departemen teknik, departemen tersebut hanya mengerjakan sekitar 20% pekerjaan departemen teknik perusahaan secara keseluruhan. Kaitan dengan materi. Dalam kasus General Appliance Corporation berkaitan dengan harga transfer. Harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar ataupun dibeli dari pemasok luar. Kesimpulan. Dalam kasus ini, divisi-divisi diharapkan untuk saling berinteraksi satu sama lain seakan-akan mereka merupakan perusahaan-perusahaan yang independen. Komponen-komponen yang ditransfer diberikan harga sesuai dengan hasil negosiasi di antara mereka. Secara umum, divisi-divisi menentukan harga berdasarkan negosiasi di antara mereka sendiri. Tetapi, jika mereka tidak dapat sepakat pada harga tertentu, mereka dapat menyampaikan pertentangan itu kepada staf keuangan untuk mencari jalan tengahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.